Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali di kajian kita di tafsir Quran surat Al-Infitar di juz 30. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan memang waktu Isya di Jakarta hampir setengah 8 ya. Kita masuk di surat Al-Infitar. Surat ini dinamai oleh sebagian para ulama dengan nama Al-Infitar. Karena memang diambil dari awal ayatnya, yaitu Idzas sama'un fatarat. Diambil dari kata kerjanya, infitar. Sebagian lagi menyebutnya dengan nama surat Idzas sama'un fatarat. Jadi komplit satu ayat ini dinamai dengan itu gitu ya. Idzas sama'un fatarat. Ini sisi penamaannya. Adapun berkaitan dengan keutamaan dari surat ini seperti yang disebutkan pada keutamaan surat At-Takwir pada bahasan yang lalu, yaitu pada hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan keutamaan dari surat ini, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan kedua matanya, maka hendaknya dia membaca surat At-Takwir, membaca surat Al-Infitar, dan membaca surat Al-Insyiqaq. Maksud dari membaca di sini tentunya adalah mempelajarinya. Jadi siapa yang ingin melihat bagaimana kiamat itu terjadi, ya, bagaimana hari kiamat itu terjadi, maka pelajarilah surat ini. Berarti surat ini jamaah bicara tentang apa? Ya. Tapi sebelumnya, sebagaimana pada ayat-ayat atau surat-surat yang di juz 30 semuanya, semua surat-surat yang di juz 30 ini kategorinya adalah surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Nah, surat-surat Makkiyah ini selalu bicara tentang masalah akidah, keimanan, yaitu bicara tentang hari kiamat, bicara tentang hari kebangkitan manusia dari kubur, bicara tentang kehidupan setelah hari kiamat nanti, keburukan-keburukan yang terjadi di sana, ya, keagungan kebesaran Allah akan terlihat begitu jelas pada eh, saat manusia dibangkitkan dari kubur, dan artinya kewajiban manusia untuk menyiapkan diri sebelum terjadinya hari kiamat itu semuanya. Jadi apa inti pembahasan dari surat ini? Yang pertama adalah wasfu ahwal yaumil qiyamah, menceritakan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat nanti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menyebutkan sebagian dari nikmat-nikmat Allah pada makhluknya. Menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada makhluknya, pada manusia dan makhluk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan para malaikat yang bertugas sebagai
pencatat atas semua amal perbuatan manusia. Bahwa Allah menunjuk malaikat, menciptakan malaikat tertentu untuk mencatat semua amal perbuatan manusia. Ya. Terlepas amal perbuatan manusia ini baik atau amal perbuatan manusia ini buruk. Semuanya akan dicatat. Dan tidak ada sedikit pun atau sekecil apapun dari perbuatan manusia ini yang terlewat dari catatan para malaikat pencatat amal itu. Ya, la yughadiru saghira wala kabira. Ya, tidak ada sekecil apapun dari perbuatan kita yang terlewat dari catatan para malaikat itu. Kemudian yang keempat bicara tentang akhir dari perjalanan hamba Allah yang bertakwa, penuh dengan kebaikan, dan akhir dari perjalanan hamba Allah yang hidupnya penuh dengan kejahatan dan keburukan. Al-abrar dan al-fujjar. Ya, yaitu mereka yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan mereka yang hidupnya penuh dengan keburukan. Ya, apa akhir dari perjalanan dari mereka? Endingnya seperti apa nih orang-orang yang seperti ini nanti hidupnya? Ini akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini. Ini yang menjadi inti bahasan di surat Al-Infitar. Karena ini hal seperti ini perlu kita ketahui sebelum kita masuk dalam sebuah surat tertentu ya. Gambaran umumnya seperti apa? Ya, tadi gambaran umum dari surat Al-Infitar. Kemudian kita masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Yaitu idza ketika as-sama langit infatarat itu terbelah. Idza ketika as-sama langit infatarat terbelah. Jadi apa maknanya? Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan idzan syaqqatis sama'u wan fatarat. Yaitu ketika langit ini terbelah. Ketika langit ini pecah. Ya, tentu ini bicara itu tadi seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits Abdullah bin Umar bahwa surat ini secara umum bicara tentang fenomena yang terjadi pada hari kiamat nanti. Berarti ketika hari kiamat nanti terjadi, maka langit ini yang kita lihat begitu kokohnya, begitu indahnya, begitu sempurnanya, semuanya nanti ini akan hilang semua ini. Dimulai dengan apa? Langit ini akan terbelah, langit ini akan pecah. Sehingga ia membentuk seperti pintu-pintu yang terbuka semuanya. Kemudian pada ayat yang kedua, pada ayat yang kedua disebutkan setelah bicara tentang langitnya pecah, ya, lalu Allah mengatakan bicara tentang bintangnya. Wa idzal kawakibun tatharat. Idza ketika al-kawakib yaitu bintang-bintang intatharat yakni menghilang, berjatuhan. Ini maknanya sehingga wantatharat nujumuha. Di sini Imam Sa'di mengatakan zala hilang, jamaluha keindahannya. Beliau lebih memilih makna ini hilang keindahannya. Para ahli tafsir yang lain memaknai jatuh. Intatharat artinya jatuh bintang-bintang itu. Tentu ini memiliki korelasi yang sangat kuat sekali. Yaitu apa? Ketika langitnya sudah
kehilangan keindahan, kehilangan kekuatan, dan dicabut kekuatan yang ada pada langit ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang-bintang pun yang berada di atas, yang berada di bawahnya pun akan kehilangan pula kekuatannya. Sehingga bintang-bintang ini pun akan berjatuhan dan kehilangan pula keindahannya. Redup, sudah mati cahayanya, dan berjatuhan dan hilanglah semua keindahan yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, ini bicara tentang laut. Tadi bicara tentang apa namanya, langit, bintang-bintang yang ada di sana, semua akan hilang keindahannya. Langitnya terbelah, bintang-bintangnya berjatuhan. Bagaimana dengan lautan? Wa idzal biharu fujirat. Wa idza, ketika al-bihar, ini bentuk jamak dari bahar, lautan, dan ketika laut-laut itu fujirat. Apa yang dimaksud dengan fujirat di sini? Disatukan jadi satu. Yaitu fujirat al-biharu fasarat bahran wahida. Laut-laut ini laut-laut ini akan disatukan sehingga nanti laut ini akan menjadi satu kesatuan. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwa kalau sekarang ini laut ini banyak dan laut ini seolah-olah dia berdiri sendiri. Ada laut Jawa, ada laut Cina, ada laut ini dan ada laut ini, ada laut merah dan sebagainya. Banyak sekali laut yang seolah-olah laut ini berdiri sendiri sehingga punya nama sendiri-sendiri kan. Tapi nanti di hari kiamat laut ini menjadi satu. Yang awalnya dia berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah ya dengan kepulauan-kepulauan, nanti ketika hari kiamat laut ini menyatu jadi satu. Berarti daratannya kemana? Ya sudahlah. Itulah gambaran yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang satu akhirnya menyatu laut-laut ini menjadi satu. Yang lainnya masing-masing berikutnya laut ini akan menyatu jadi satu. Oh, padahal bumi ini kan 2/3-nya air, laut, sepertiganya daratan. Lah nanti kalau hari kiamat menyatu jadi satu, ya itulah hari kiamat. Kemudian pada ayat yang keempatnya, wa idzal quburu bu'tsirat. Wa idza, dan ketika al-kubur, kuburan-kuburan itu bu'sirat, yaitu dibalik. Apa maksudnya? Yaitu bu'sirat al-kuburu bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Jadi kuburan ini dibalik, yang seperti ini awalnya, bagian atas dan bagian bawah. Nanti ketika hari kiamat Allah akan balik tanahnya ini. Allah akan balik. Artinya apa? Semua yang ada di bawahnya akan dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala karena posisinya terbalik. Begitu para ulama menjelaskannya. Ukhrijat ma fiha minal amwat, berarti dikeluarkan semua mayat-mayat yang sudah dikubur sekian lama di dalamnya. Semua akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah yang namanya manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Ya, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya. Nah, saat itu ketika manusia sudah bangkit dari kuburnya, kehidupan yang baru berarti yauma tubaddalul ardu was samawati matwiyat biyamini. Pada itu buminya sudah bukan seperti bumi yang ini. Kenapa? Sudah diganti sama Allah dengan bumi yang baru, model baru bentuknya. Dan langitnya pun sudah dilipat-lipat sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada seperti yang kita pelajari dari surat At-Takwir.
Maka apa yang terjadi di sana ketika manusia sudah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya? Inilah hari-hari yang paling menakutkan pada diri manusia sebetulnya. Ya, apa yang terjadi setelah manusia bangkit dari kuburnya? Ada apa dengan itu? Apakah berlaku harta manusia? Apakah harta seseorang berlaku saat itu? Apakah jabatan seseorang berlaku saat itu? Apakah keluarga dia bisa saling tolong menolong saat itu? Apakah teman-teman dia bisa saling membantu dia saat itu? Apakah orang-orang yang selama ini peduli sama dia, sayang sama dia, hari itu nanti mereka akan kembali menunjukkan kasih sayangnya, bisa membantu dia? Jawabannya tidak. Sudah tidak ada lagi. Seperti yang kita pelajari di surat Abasa itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu masing-masing sudah akan meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang akan memiliki urusan dia masing-masing. Ya. Setiap orang akan melihat neraka yang ada di hadapan dia. Setiap orang melihat neraka di hadapan dia. Apa yang dia banggakan dari urusan-urusan dunia selama ini sudah tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun pada dirinya. Apa yang terlihat pada dirinya saat itu? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan tahu ma qaddamat wa akharat. Apa yang sudah dia perbuat di masa lalu maupun yang saat terakhir dia perbuat. Semua manusia akan tergambar dengan jelas di depan dia. Dulu mulai dia balik, sampai terakhir dia lakukan. Semua terbayang dengan sangat-sangat jelas di depan matanya dia. Wa khusyiru lil mauqif baina yadaillah. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Semuanya di satu tempat. Mereka akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri? Iya, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Lil jazai ma'alal amal. Untuk mendapatkan balasan dari semua yang telah dia perbuat, yang nampak jelas di hadapan matanya dia itu perbuatannya. Fahina idin yan kashiful ghita. Saat itu tabir penutup yang selama ini tertutup dengan sangat kuatnya, nanti hari itu akan terbuka. Wa yazulu ma kana khafiya, dan akan hilang semua yang selama ini tersembunyi. Wa ta'lamu kullu nafsim ma ma'aha, dan setiap jiwa akan tahu persis apa yang ada pada dirinya. Baik itu keuntungan-keuntungan, kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan, pahala, wal khusran, maupun kerugian, kebinasaan, kehancuran, dosa, semua akan terpampang pada dirinya. Hunalik, saat itu, ya'udhu zalimu ala yadai, orang-orang zalim akan gigit jarinya, yang penuh dengan penyesalan dan tanda dari sebuah penyesalan. Kenapa? Idza ra'a a'malahu batilah. Karena dia melihat bahwa semua yang dia perbuat selama di dunia itu batil, sia-sia. Karena kezaliman dia. Karena kezaliman dia. Sehingga amal-amal dia semua yang dia perbuat itu batil, sia-sia. Wa mizanuhu qad khaf. Timbangan ringan pada dirinya. Nggak ada harganya. Nggak ada artinya. Wal mazalimu qad tada'at ilaih. Kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan semuanya bermunculan
ingin menuntut balas pada diri orang ini. La haula wa la quwata illa. Wal madzalim, kezaliman-kezaliman yang selama itu dia lakukan, semuanya bermunculan dan berdatangan pada dirinya untuk menuntut balas. Wassayi'atu qad hadarat ladai, kejahatan-kejahatan itu semua berada di sekitar dia. Wa aikana bisyaqa'il abadi wal adzabis sarmadi. Saat itulah dia yakin bahwa dia akan berada di dalam kesengsaraan yang abadi dan adab yang selama-lamanya. Wa hunalik, saat itu yafuzul muttaquna al-muqaddamuna li salihil a'mal bil fawzil azim. Saat itu orang-orang yang bertakwa yang telah menyajikan amalan-amalan saleh di hari itu, mereka beruntung dengan kebahagiaan dan keberuntungan yang sangat besar. Wan na'imil mukim, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Wassalamati min adzabil jahim, dan dia akan mendapatkan keselamatan dari adab yang pedih. Subhanallah. Ini penjelasan Imam Sa'di. Artinya hari itu manusia akan berdiri setelah bangkit dari kuburnya. Kemudian manusia akan terpampang jelas di depan matanya apa yang dia perbuat. Baik maupun buruk, kecil maupun besar, tersembunyi maupun terang-terangan. Semuanya terpampang dengan jelas apa yang telah dia perbuat hari itu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Baik apa yang terpendam di dalam hatinya selama ini, semuanya Allah buka buat dia, isi hati dia selama ini apa. Semuanya. Berarti terpampang jelas balasannya juga. Iya, terpampang jelas balasan dia. Dan dia berdiri di situ 50.000 tahun lamanya menunggu balasan dari Allah. Karena setiap orang satu demi satu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu demi satu dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah, tidak ada pendamping, tidak ada pengawal, tidak ada penolong. Nah, tidak ada yang biasa nanya, enggak. Yang dia lihat adalah neraka jahanam dan apa yang telah dia perbuat saja. Inilah jemaah. Mereka orang zalim akan melihat bahwa amalan dia sia-sia saja. Siapa orang zalim ini? Pertama, bisa jadi dia orang kafir. Jadi orang kafir kan kita lihat dia banyak sedekah, katanya untuk sedekah untuk ini, untuk keberkahan bisnis, untuk keberkahan keluarga, dan sebagainya. Banyak orang kafir yang sedekahnya luar biasa. Banyak orang kafir yang tutur katanya lembut, sikapnya santun, baik, gitu. Tapi saat itu semua tidak ada manfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena kekufuran dia. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya. Bisa jadi orang syirik ini memang non-Muslim, Hindu, Buddha. Mereka banyak sedekah, santun, baik perbuatannya, sikapnya baik. Tapi semua itu sia-sia, batil karena syiriknya. Bisa juga orang yang musyrik ini adalah orang Islam yang banyak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Tapi satu sisi dia rajin sholat, bisa jadi dia rajin tahajud, sholat sunnahnya bagus, rajin sedekah, rajin puasa, haji, umrah, ketaatan, kebaikan lain bagus. Tapi dia berbuat syirik sama Allah, menyekutukan Allah, syirik besar, minta-minta ke kuburan, menggantungkan hidupnya, kebaikan, keburukan kepada selain Allah, dan beragam syirik lagi yang dia lakukan. Maka semua kebaikan, ketaatan yang dia lakukan itu jadi sirna dan sia-sia. Waja'alnahu haba'an manthura, Allah jadikan seperti debu yang tertiup.
Inilah orang-orang yang zalim. Bisa jadi orang yang zalim di sini adalah orang yang banyak mengambil hak orang lain. Apa itu hak orang lain? Mengambil harta yang bukan milik dia, mengambil harta yang bukan haknya dia. Yang kedua, me- menginjak-injak kehormatan dia, ya, menginjak-injak kehormatan dia, seperti suka ghibah, membuka aibnya si fulan, ya, membuat berita-berita bohong tentang diri orang ini, buhtan, menghina, merendahkan, mencaci maki, membohongi dia. Atau yang ketiga, dia pernah menyakiti fisik orang itu. Maka kezaliman-kezaliman ini semua nanti akan berdatangan. Ya Allah, harta saya pernah diambil sama dia. Harta saya pernah dikuasai sama dia dengan cara yang tidak benar. Ya Allah, saya pernah diribai sama dia. Aib saya dibuka. Ya Allah, ini orang pernah memfitnah saya. Menyebarkan berita bohong tentang diri saya. Ya Allah, saya pernah dihina sama dia. Ya Allah, saya pernah direndahkan sama dia. Ya Allah, saya pernah dipukul sama dia. Orang berdatangan menuntut haknya. Padahal dia orang rajin sholat, puasa, zakat, udah semuanya. Tapi dia mendolimi orang dengan cara yang seperti ini. Apa yang terjadi? Maka karena saat itu tidak bisa lagi bayar uang dan tidak ada lagi maaf memaafkan. Maka yang diberikan apanya? Pahalanya si fulan ini. Ya udah ini pahalanya dia ambil. Ini ambil. Ada berapa orang yang dia lakukan seperti itu? Bisa jadi pahalanya dia habis. Habis sudah pahalanya dia. Lalu, oh ini pahalanya udah habis, dosa kamu aja sini, kasih ke dia. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang bangkrut bin Pailit. Berdatangan, makanya Imam Sa'di mengatakan, wal madhalimu qatada'at ilai, wasayyi'atu hadarat ladai. Kezoliman-kezoliman itu pada berdatangan ke dia. Keburukan-keburukan itu pada muncul semua ke arah dia. Menuntut atas apa yang telah dia lakukan semuanya. Saat itu sudah neraka inilah yang akan menjadi balasan dia. Adapun orang-orang beriman, dilihat, wow ini ketaatannya banyak, iman, tauhid sama Allah. Ketakwaannya banyak, amal salehnya banyak. Maka diganti surga tadi itu loh. Surga, maka digantilah pandangan neraka tadi dengan apa? Surga. Itulah tempatmu yang sebetulnya. Bukan yang ini. Allah sudah ganti. Dengan apa? Dengan surga. Yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Jadi apa jemaah? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi setiap jiwa tahu apa yang telah dia perbuat, seperti apa balasannya. Makanya doanya apa? Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma arzuqna husnal khatimah, taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ini doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah teguhkan hati kita untuk tetap berada di atas iman. Ya Allah kami memohon kepadamu maafmu dan keselamatan dari berbagai macam keburukan. Ya Allah karuniakanlah kepada kita husnul khatimah. Taubat sebelum kematian kita. Dan hisablah kita dengan hisab yang ringan. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah berilah hidayah kepada kita. Untuk apa? Akhlak-akhlak yang paling mulia. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkanlah kita semuanya
saya, kita semua dari akhlak-akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan dari diri kita akhlak-akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Ini doa-doa mulia yang diajarkan Rasul SAW kepada kita untuk kita panjatkan. Subhanallah jemaah. Ya, sampai di sini ini sudah mengerikan. Lalu disinilah saat itulah manusia akan mengatakan seperti yang disebutkan di surat Al-Haqqah. Ma'agna anni maliyah. Hartaku sudah nggak manfaat saat ini. Halaka anni sultaniyah. Kedudukanku pun sudah hilang, sudah tidak ada. Jabatanku sudah tidak ada. Ma'agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Sudah semua tidak bermanfaat bagi dia. La yas'alu hamimun hamima. Teman dekat tidak akan bisa minta tolong kepada teman dekat yang lain. Jangankan ke teman dekat. Ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, tidak bisa. Hanya Allah mengatakan di hadits qudsi, Ainal jabbarun, Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang merasa dirinya berkuasa? Mana orang-orang yang merasa dirinya itu sombong? Tak mau menolak. Orang-orang yang menolak, tak mau menerima hukum Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Mana manusia-manusia yang melampaui batas? Karena dia merasa dirinya udah cukup, nggak butuh sama Allah. Jangan bicara agama deh, nggak usah ngomong halal haram. Nah, sok tahu lu, sok alim lu. Mana orang-orang yang seperti ini? Saat itu Allah akan nanya, mana orang-orang yang seperti ini? Mana, mana? Limanil mulkul yaum. Hari ini milik siapa kekuasaan? Hari ini milik siapa kebesaran? Ya. Makanya Allah mengatakan di Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Kekuasaan di hari itu hanya milik Allah. Lalu di dunia banyak orang merasa dirinya berkuasa. Dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya, jabatannya. Dia merasa berkuasa di sana. Dengan hawa nafsunya, dia merasa dirinya bebas dengan itu semuanya. Ya, bebas dengan dirinya. Udah jangan atur-atur gue. Saya, Anda. Gitu ya. Saya, Anda. Jangan atur-atur diri saya. Kita masing-masing saja. Ini masalah privasi ke orang. Ya, naudzubillah. Hari itu mana-mana orang-orang yang seperti ini, man. Jadi di dunia akan muncul orang-orang seperti ini. Bahkan banyak sekali. Tapi di akhirat, kalau akan tantang orang-orang yang seperti ini dengan mengatakan seperti tadi. Mana manusia-manusia yang sombong, mana manusia-manusia yang melampaui batas, mana manusia yang tertipu dengan dunia, mana manusia yang terbuai dengan dunia, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan pengawal-pengawalnya yang merasa selama ini bebas dari hukum, yang selama ini hidupnya merasa tak terjamah hukum, mana orang-orang seperti ini? Ya, mana. Disitulah jemaah. Mau dari penguasa, raja, presiden, menteri, orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, semua saat itu sama. Alimat nafsum ma qaddamat liqad, ma qaddamat wa akharat. Manusia saat itu terpampang semua apa yang dia perbuat sudah. Semuanya. Mulai tukang sampah sampai raja. Mulai tukang bersih-bersih sampai penguasa. Mulai orang yang miskin sampai manusia yang paling kaya dengan jet pesawat-pesawat pribadinya. Semuanya akan terpampang jelas. Itulah pelajaran kenapa orang haji harus menggunakan kain ihram. Ini satu pelajaran di antaranya. Semua sama di sana. Yaitu kain ihram, kain kafan. Putih. Semua putih. Tidak ada di situ orang kaya. Nggak ada, tidak ada. Semua berdiri berada di Mina, di Arafah, Musdalifah. Dengan baju yang sama. Ihram putih.
Begitulah pada hari kiamat nanti. Inilah kenapa muncul ayat-ayat, surat-surat di awal Islam untuk menumbuhkan iman, kekuatan iman kepada Allah, kepada hari akhir, menumbuhkan kekuatan iman dengan Rasul yang diutus di tengah mereka, menumbuhkan kekuatan iman dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya, menumbuhkan kekuatan iman dengan itu semua yang pasti akan lahir kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka dengan iman itu tidak terbuai, tidak terpengaruhi dengan gemerlapnya dunia. Dunia hanyalah kendaraan menuju akhirat. Dunia bukan tempat tinggal yang abadi. Tidak. Inilah yang ditampil, yang disajikan oleh Allah. Pada apa? Pada ayat-ayat di surat Makkiyah ini. Menumbuhkan keimanan kepada kita semuanya. Ya, ini ayat yang ke-6. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini temanya sudah berbicara beda, menggugah kembali manusia-manusia yang berbuat syirik, manusia-manusia yang banyak berbuat dosa besar, digugah kembali oleh Allah, dibangun kembali kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin hidupkan lagi hatinya. Allah ingin memberikan nutrisi di hati mereka, yaitu di hati orang-orang yang selama ini lupa kepada Allah. Inilah ayat yang ke-6 yang kita bahas insya Allah pada pertemuan berikut. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanya. Baik, insya Allah syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Baik, pada jamaah sekalian kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi jamaah yang merasa pertanyaannya perlu diprivasi, kami silakan bisa langsung bertanya ke MC melalui pesan private. Baik, Alhamdulillah. Kami silakan pada jemaah bisa memanfaatkan waktu. Kita masih ada cukup waktu untuk sesi tanya jawab. Ya, sambil menunggu, kita sedikit memberikan satu faedah dari ayat-ayat ini. Di mana ayat-ayat ini selalu Allah mengatakan dengan menyebutkan kata apa? Nafsun. Ya, alimat nafsun. Ya, nafs di sini datang disebutkan dalam bentuk nakirah dalam bahasa Arab. Kata nafsun di sini disebutkan dalam bentuk nakirah. Nakirah ini apa? Nggak ada alif lamnya. Nggak ada alif lam. Ya. Dan ini konteksnya adalah konteks penetapan. Setiap jiwa pasti akan tahu penetapan. Berarti apa? Berarti yang akan melihat perbuatan-perbuatan itu apa? Setiap jiwa. Di sini nafsun. Berarti setiap orang, nggak ada orang ceritanya bisa ngumpet di akhirat. Nah, kalau menyebutkan nafsun, berarti apa? Satu. Berarti dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir nanti nggak tahu ada berapa miliar atau mungkin triliun, triliun manusia. Satu-satu akan terpampang jelas di depan dia. Apa yang dia perbuat. Ini penggunaan diksi dan kata yang luar biasa di dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Tidak ada manusia yang keselip, oh ketinggalan, gitu ya.
ketinggalan, nyangkut di kuburannya, nggak bangun, nggak ada. Nah, manusia yang ngumpet tuh nggak ada. Ya, ini satu pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil dari sini. Faedahnya lagi dari para ulama menyebutkan apa? Ini artinya apa? Artinya ini kalau di tafsir Ar-Razi dikatakan bahwa ini adalah zajrun anil maksiyah. Maknanya apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia tahu dari apa yang pertama dia perbuat sampai terakhir dia perbuat. Tahu. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah ingin mengatakan jauhi maksiat, jauhi syirik, jauhi maksiat, jauhi. Kenapa? Nanti kelihatan semuanya, kelihatan. Jauhi semua, baik maksiat yang dilakukan saat sendirian. Nah, ini maksiat sendiri ini yang bahaya ini jemaah. Maksiat di saat sendiri gitu ya. Jauhi itu maksiat sendiri-sendiri. Atau maksiat yang di dalam hati ya, nggak ikhlas, pamrih, ingin disanjung, ingin dunia dari perbuatan baik dia itu dia ingin dunia. Nanti semua ini akan dijelasi pampang lolo ternyata kamu seperti ini gitu loh. Jadi hati, jauhi syirik tersembunyi dalam hati, maksiat yang terselubung jauhi. Ini yang ingin disampaikan dari ayat yang kelima ini katanya. Kata Imam Ar-Razi. Ya, subhanallah ya. Kemudian alimat nafsum ma qaddamat wa akharat seperti Atiyah Salim yang melengkapi tafsir Adwaul Bayan mengatakan menunjukkan bahwa apa namanya baik buruk yang dilakukan manusia itu memang terpampang di depannya. Oh ini dulu saya berbuat baik. Oh ini dulu begini. Kelihatan kayak di bioskop di depan dia, di depan mata setiap orang. Kelihatan kebaikan. Ya, dulu pernah berbuat syirik, kelihatan. Dulu pernah berbuat maksiat, kelihatan. Semua terpampang. Berbuat sedikit kecil, sekecil-kecil apapun terpampang jelas di hadapan mata si fulan ini. Naudzubillah. Makanya ya inilah perlu kita jaga diri kita dari berbagai macam kemaksiatan agar apa? Agar kita bisa menjaga diri kita, menyelamatkan diri kita dari keburukan-keburukan yang terjadi di hari itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya enggak? Selanjutnya. Oke, Alhamdulillah sudah ada pesan masuk, Ustadz. Izin kami bacakan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin Waalaikumsalam. bertanya, Ustadz. Bagaimana jika ingin bertaubat dari banyaknya kezoliman yang pernah dilakukan? Karena sudah tidak diketahui lagi siapa-siapa saja yang pernah dizolimi. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan pada diri kita. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, Inna hadad dina yusr. Islam ini mudah. Syariat dahulu, nabi-nabi dulu, syariat Bani Israel, itu kalau mereka ingin taubat, seperti siapa? Seperti ninja Jepang itu apa? Yakuza. Ya. Kalau mau taubat harus apa? Bunuh diri dia. Faktulu anfusakum. Bunuhlah diri kamu sendiri. Kalau mau taubat harus bunuh diri. Itu zaman dulu. Dulu. Tapi syariat Rasulullah SAW tidak. Inilah mulianya umat Rasul SAW. Orang yang bertaubat berarti apa? Kalau itu berkaitan dengan Allah, pertama tentu ikhlas. Itu dasarnya. Taubat itu harus ikhlas. Harus cari ridho Allah, rahmat Allah. Bukan untuk mencari dunia dia bertaubat. Lalu apa? Menyesali. Tinggalkan semuanya. Apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan perbuatannya,
lingkungannya, teman-temannya, tinggalin semua. Kemudian punya kemauan al-azm, punya kemauan untuk berubah, menjalankan petunjuk Rasul SAW. Kalau itu berkaitan dengan hak orang, kalau itu harta, kembalikan hartanya. Orangnya sudah nggak tahu, Ustaz. Ahli warisnya, kasihkan ke ahli warisnya. Lu ahli warisnya saya juga sudah nggak tahu, ya, Ustaz. Sudah nggak tahu sama sekali. Nah, ya udah, sedekahkan untuk dia. Dulu berapa uang yang diambil? 1 juta, 2 juta. Sekarang keluarkan sedekah 1 juta, 2 juta itu Anda niatkan untuk si fulan itu. Boleh dibolehkan oleh para ulama. Yutasaddaqa anhu untuk dia. Ya, yang berat itu mulai yang ini. Apa meminta maaf dulu pernah menghina dia, mencaci maki, merendahkan. Apa kalau kita tahu si fulan, ya samperin dia, telepon dia, hubungi dia, cari nomor teleponnya, cari info ke teman-teman yang lama. Untuk apa? Minta maaf kepada yang bersangkutan bahwa dulu Anda pernah menghina dia, merendahkan dia. Ya, ini yang terakhir ini yang paling berbahaya, jemaah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada Ustaz, ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah sering terjadi bisikan kekufuran di dalam hati seseorang, dosanya akan ditanggung oleh orang tersebut? Dan apakah sering terjadinya bisikan kekufuran di hati akan membuat Allah benci? Jazakallah khairan. Bisikan. Bisikan itu kan dari syaitan. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kan kita disuruh menjadikan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebagai zikir dan wirid harian. Setelah sholat, dianjurkan kita untuk membaca sekali. Kemudian zikir pagi, kita disuruh membacanya 3 kali. Sore, mau tidur, kita disuruh membacanya. Kita diperintahkan untuk menjadikan 3 surat ini sebagai zikir bacaan kita di posisi-posisi yang tadi itu. Agar apa? Agar kita selamat dari kejahatan-kejahatan di antaranya bisikan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita berlindung kepada Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya. Jadi apa? Min syarril waswas. Dari kejahatan yang timbul dari bisikan setan. Berarti setan itu pasti bisiki. Iya. Al-waswas, setan itu punya 2 sifat. Kalau nggak bisikin, ya konna, sembunyi dia. Di mana? Ya dia akan masih berada di tempat kita. Kalau nggak bisikin, ya sembunyi. Kapan dia bisikin? Ketika kita lemah. Ketika kita lalai dari ibadah kepada Allah. Maka setan muncul. Untuk apa? Untuk bisikin kita. Mengarahkan kita. Berarti kalau kita lagi dibisikin setan, berarti kita lagi lalai. Lagi jauh dari Allah berarti. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat, zikir, ambil Al-Quran, ngaji Quran. Nanti setannya khonnas, ngumpet setannya. Bahaya. Karena setan itu kalau sudah bisikin, yuwaswisu fi sudur. Dia bisikinnya di hati, di mana di situ ada, bisikinnya di dada, di mana di situ ada hati. Nah kalau kita lengah, nanti kita buka itu dada itu. Agar dia bisa masuk ke ruangan di mana di sana ada hati. Ini berbahaya. Jadi kalau ada bisikan itu gimana? Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada mulai bisikan-bisikan dari syaitan itu, maka berlindunglah kepada Allah. Berwudu, zikir, sholat, baca Quran. Di situ setan akan khannas, akan ngumpet. Itulah obat satu-satunya.
Ya, tidak ada obat yang lain melebihi dari berzikir kepada Allah. Dan afdhalul zikir, zikir yang paling baik adalah baca Quran. Sholat 5 waktu. Ya, ini amalan saleh yang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Sedekah. Ini semua adalah amal saleh yang menjadikan setan itu ngumpet. Inilah obatnya jemaah. Ya, tidak ada obat yang lain, tidak ada. Anda ke tempat-tempat hiburan, apalagi sampai pergi ke psikiater, sama psikiaternya juga nggak sholat terkadang. Cuma jauh juga dari Allah. Sama aja dikasih obat Anda sama dia. Obat tenang biar tidur. Bangun tidur mirip stres lagi. Naudzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Rupanya sudah tidak ada Ustaz yang bertanya. Ya, kalau tidak ada, Oh, kita kita cukupkan. cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat Hmm. kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di bagian kedua di surat Al-Infitar. Ya, memang para ulama membagi dua surat ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Ya, setelah itu nanti ayat yang ke-6 sampai berikutnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ayat ke-6 sampai berikutnya, yaitu ayat yang ke-12. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, menambah keimanan kita semuanya, dan semoga Allah jauhkan diri kita dari diri kita semuanya, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah, bid'ah semuanya, dan semoga Allah istiqamahkan kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kematian nanti. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran.